A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya al-haqqa dakhilna mudkhala sidikin wa akhrijna mukhraja sidikin waj'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Il ghufur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel ya iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara agar keluarga kita ya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, yang akan ya kembali ya kita kumpulkan ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim saya ingin mengangkat satu tema tentang langkah-langkah menjaga keluarga dari bahaya narkoba. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini salah satu yang menjadi tantangan ya yang cukup besar ya di dalam membangun keluarga ya yang selamat dunia akhirat adalah bahaya narkoba. Kalau kita mau mendengar ya atau membaca bagaimana kehidupan ya keluarga-keluarga yang di dalamnya kemudian ada anggota keluarga yang kecanduan narkoba, ya sedihnya luar biasa, susahnya repotnya luar biasa. Ya, itu harta bisa habis ya, gara-gara ya, ada anggota keluarga yang kecanduan narkoba. Harta bisa habis ya. Siapapun lah ya, mau istrinya yang kecanduan narkoba, apalagi kalau suaminya kepala keluarga, ataupun anak, siapa aja kalau udah ada yang kecanduan narkoba, itu menyengsarakan, membuat rumah tangga ya, gonjang ganjing kalau kata orang Jawa ya. Rumah tangga kemudian menjadi pecah, rumah tangga goyah. Ya kalau yang terkena narkoba itu adalah suami atau istri, ini bisa pecah nih, pecah kongsi. Kalau yang kena anak, ya minimal cekcok aja tuh nanti tuh, karena nanti akan ada aja problem tuh. Ya. Mungkin puncaknya bisa jadi adalah kematian anak, ya, overdosis misalnya. Ya, sedih lah gitu kan. Atau paling enggak jadi dipanggil polisi gitu kan, karena anak ketangkep gitu kan sedang mengkonsumsi narkoba misalnya, atau digerebek di mana gitu ya. Nah, itu kan ya persoalan-persoalan. Nah, maka karena itu kemudian ya juga yang harus kita pahami dalam konteks membangun keluarga muslim adalah langkah-langkah, upaya-upaya agar kemudian anggota keluarga kita ya, bisa selamat ya, bisa tercegah ya, dijauhkan ya, atau terjauh ya dari bahayanya narkoba dalam bentuk apapun. Nah, dalam hal ini ya, ada ya beberapa langkah yang bisa ya
ya harus kita tempuh lah langkah ini yang kita jalankan ya, dalam konteks dalam upaya menjaga ya, anggota keluarga kita dari narkoba. Apa saja ya, yang pertama ya, adalah tentu ya menguatkan ya pendidikan agama dan akhlak di rumah. Jadi bingkai ya, utama dari keluarga muslim itu adalah agama ya, artinya ajaran agama, syariat Islam. Maka semua anggota keluarga harus paham nih ya, tentang syariat Islam, tentang ajaran Islam, bagaimana akhlak tingkah laku, bagaimana pergaulannya di dalam Islam ya. Dia harus tahu mana yang halal, mana yang haram ya, tentu dimulai dari kepala keluarga. Kalau kepala keluarga ini, kita sebagai kepala keluarga baik keluarga normal atau mungkin baik sebagai orang tua yang normal ya, atau juga orang tua yang single ya, single parent ya. Nah, itu harus dimulai dari kita ya. Ayah ibu ya, atau mungkin seorang ayah atau seorang ibu harus memiliki ya, pengetahuan agama, akhlak yang mulia ya, ya di dalam kehidupan, harus paham, harus ngerti agama. Maka yang kemudian di zaman sekarang ini kita dimudahkan Allah sebetulnya untuk mendapatkan ilmu agama ya, karena sekarang kajian banyak. Ini iDream aja kan punya berapa tema itu ya, ada berapa ustadz yang kita hadirkan. Itu sebetulnya kemudahan dari Allah. Kalau dulu orang mau ngaji itu nyari guru jauh jalan ya. Kalau sekarang ya tinggal ngetik aja lah ya, pakai jari, dengerin tuh. Ya, ustadz bisa kita pilih ya, mau ustadz yang kondang kah ya, ustadz yang nggak kondang kah ya, kayak bikin ini kan nggak kondang ya. Bebas kita bisa pilih. Tema bisa kita cari di iDream TV aja, ada tema macam-macam kan, asal mau. Nah, maka tumbuhkanlah kemauan itu demi kemaslahatan kita dalam berkeluarga ya. Anda sebagai istri, Anda sebagai suami, sadari itu ya, jangan bertahan ya, dalam kondisi ya, atau jangan mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki ya, dalam konteks ilmu agama ya. Ya, manusia ini punya satu penyakit namanya lupa. Nah, supaya lupa ini bisa kita lawan yaitu dengan diingatkan kembali ya. Makanya kan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tausiah ya, saling mengingatkan ya. Jadi kita diingatkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, siapapun itu ya, tentang ya, ajaran agama. Jadi jangan merasa udah belajar saya mau itu. Iya udah belajar, tapi kadang-kadang bisa jadi lupa. Nah, supaya kemudian apa yang kita pelajari dulu ya, kalau mungkin ada yang merasa saya mah dulu udah mondok ya, udah nyantri ya. Buang tuh ya perasaan begitu. Anggap diri kita ini belum pernah mondok lah ya. Sehingga kita kemudian akan termotivasi untuk belajar. Mengulang kaji. Walaupun yang dibacakan ayat yang sama, hadis yang sama. Tapi ketika kita merasa fakir ya tentang ilmu, bodoh gitu ya tentang ilmu, insya Allah nanti akan ada sudut pandang baru, perspektif baru yang Allah ajarkan kepada kita dari ayat-ayat yang dibacakan. Ya, saya ingat banget dulu zaman mondok gitu. Kadang kiai saya itu membacakan ayat-ayat yang sudah dipelajari di kelas-kelas awal. Tapi sudut pandangnya berbeda, ya, perspektifnya berbeda. Nah, jadi kita akan selalu dapat ilmu baru walaupun ayat itu dibacakan berulang. Mungkin kita sudah ratusan kali, mungkin ribuan kali mendengarkan ayat itu dibacakan. Tapi selalu ada hikmah, perspektif ya, baru ya dari ayat yang kita dengarkan. Demikian juga dengan hadis-hadis. Ya, karena memang ya itulah yang Allah perintahkan kepada kita ya, dalam surah At-Tahrim ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita sebagai suami harus paham ya bahwa yang kita upayakan adalah agar keluarga kita selamat dari neraka ya. Kunci selamat dari neraka ya agama ya. Tanpa agama walaupun kita kaya, kita punya jabatan, punya kedudukan, kita tidak akan selamat dari neraka. Bahkan justru ya banyak orang yang dengan hartanya, dengan jabatannya masuk neraka.
Ini agama itu penting. Nah, maka belajarlah agama. Prakteknya bagaimana BKJ? Ya, sholatlah berjamaah ya. Baca Al-Quran bareng-bareng. Buat kajian sederhana di rumah. Ya, kumpulkan anak istri. Kalau Ustaz ada Ustaz di Malaysia namanya Ustaz Ebit ya, Ustaz Ebit Liu. Beliau ngajarin ke jamaahnya apa? Baca satu hadis ya. Satu hadis dengan keluarga habis salat maghrib misalnya. Ya, mungkin abang sama ayah pergi ke masjid, pulang dari masjid, kumpulin tuh yang perempuan bacakan satu hadis. Ustaz Ebit Liu ya, ngajarin begitu. Sehingga hazanah kita tentang agama ya, meningkat ya, bertambah ya. Kalau kata Agim susah kalau masalah hidup bertambah tapi ilmu nggak nambah. Yang ngimbangin masalah yang ada itu kalau kata Agim ya, Kiai Haji Abdul Hakim Nasyir, ya tambahlah ilmu ya, supaya kemudian hidup kita nggak kewalahan ya. Kemudian apa? Sering diskusi ya tentang nilai-nilai Islam, tentang amanah, tentang tanggung jawab, tentang menjauhi maksiat. Diskusi dengan anak-anak kita ya. Diskusi itu berarti apa? Hidup ya, ada feedback yang kita ngomong, anak-anak kita ngasih pandangan, ngasih jawaban ya. Nggak cuma jawabannya iya apa, tidak apa, enggak, tapi ya ada feedback, ada TikToknya gitu. Kemudian yang penting juga nih ya, tanamkan kepada anak-anak kita untuk ya, berusaha menjauhkan diri dari dosa besar ya. Salah satu dosa besar itu adalah mabuk. Nah ya, mabuk itu dosa besar ya. Teler ya, teler itu adalah dosa besar. Ajarkan kepada mereka. Nanti kamu sama teman kamu diajak mabuk ya, tolak, nah, itu dosa besar. Diajak nyabu ya, diajak nyimeng ya, misalnya bahasa gitu ya. Nah, itu tolak ya, karena itu adalah dosa besar. Yang kedua ya, langkah yang kedua adalah tentu menjelaskan bahaya narkoba secara ilmiah ya. Dari sudut pandang ilmiah dan dari sudut pandang syariat. Jelaskan kepada anak kita ya, bahwa Islam mengharamkan narkoba ya, sesuatu yang memabukkan, bukan sekedar landasannya syariat, tetapi juga ada landasan ilmiah di baliknya. Ya, mungkin dalam ayat kita jelas ya, innamal khamru itu kalau wal maisru wal ajlam wal ansab wal ajlam rizqun min amali syaitan fajtanibuh, kan gitu ya. Yang namanya khamar ya, khamar itu kan maksudnya sesuatu ya yang dikonsumsi lalu kemudian memabukkan ya, maka bentuknya bisa apa saja gitu kan. Nah, itu kan haram ya, ditegaskan dalam hadisnya di Imam Muslim, Rasulullah mengatakan kullu muskirin haramun, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun ya, setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Maka kalau bicara mabuk, teler ya jangan hanya bicaranya minuman ya, sekarang dalam bentuk asap ya, dalam bentuk serbuk ya, bisa itu. Dan kemudian itu bisa memabukkan, bisa membuat orang teler. Nah itu Rasulullah sudah menegaskan ya, haram. Al-Quran juga sudah menegaskan min fajtanibuh ya. Ya, fajtanibuhu ya la'alakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi jauhi itu. Dalilnya jelas ya. Kemudian kalau bicara fakta ilmiahnya apa ya, jelas ya, secara ilmiah narkoba itu bisa merusak saraf ya yang ada di kepala manusia, bahkan merusak tubuh ya. Kalau udah pakai suntik gitu ya, nah itu ke badan bisa habis ya. Nanti bisa kena HIV ya, kadang-kadang ada pecandu narkoba yang ada di suntik-suntik itu kan, makan jarum bareng-bareng, tahu-taunya ada yang kena HIV, udah nyebar. Ada yang kena hepatitis, nyebar udah. Ya, merusak tubuh ya, badan kita. Dan jelas ya, di sisi Allah setiap teler yang kita lakukan, setiap teler yang kita rasakan itu dosa ya, dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ayat menegaskan wala taqrabus salata wa antum sukara
Jangan kamu sholat kalau kamu mabuk. Ya Allah nggak suka sama orang mabuk. Nah, itu loh ceritanya. Maka ini anak-anak kita harus paham. Ya, ketika kita mabuk, Allah nggak suka sama kita. Coba kalau mati, overdosis lagi mabuk, wah, ya. Statusnya apa? Mati dalam posisi Allah nggak suka sama kita. Nah, kan kita berharap husnul khatimah dalam kematian. Nah, kalau sampai mabuk karena overdosis, ya, nggak teler. Di mana husnul khatimahnya? Nah, gitu kan? Ini yang kemudian anak-anak kita harus paham dan sadar. Nah, kita nggak pernah tahu ya. Ya, badan kita sehat, oke, tuh ya karena pergaulan tadi ya. Nah ini nih ya, jadi langkah yang ketiga nih, ya, membentuk lingkungan pergaulan yang baik. Ya, karena memang ya di dalam Islam itu ada prinsip mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Ya, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu kata Rasulullah SAW ya, biasanya mengikuti agama teman dekatnya. Maka lihatlah siapa yang menjadi teman dekat. Kita berusaha nih nggak kena narkoba, tapi ternyata kita bergaul dengan pecandu narkoba, bahaya. Berapa banyak kasus yang begitu ya? Awalnya nggak pernah tahu narkoba itu apa, tapi kemudian karena lingkungan pergaulan nih diajak teman, disuruh jajal, suruh nyoba, akhirnya ikut kecanduan. Yang repotnya kalau udah lingkungan Indonesia ini biasa mabok bareng, biasa teler bareng. Ada aja satu ini misalnya yang mau insaf. Ini yang lainnya nggak seneng nih. Setan akan bisikin tuh, lo ini nggak bisa nih, lo semuanya bestie kan. Yang dia ini mau bener nih, udah dah. Nah, biasanya itu diundang. Nah, kalau kasusnya banyak gitu. Nanti di apa namanya, di mabok bareng sampai overdosis. Banyak kasus begitu. Ya, yang pernah saya dengar. Makanya kemudian kita sebagai orang tua, sebagai penanggung jawab keluarga, pastikan ya lingkungan pergaulan anak-anak kita baik di rumah ya, maupun di sekolah adalah pergaulan yang baik. Kalau di rumah pastikan ya dia tahu ya ini si A, si B, si C ya, ada mabuk Kak. Nah, saling menjaga penting ya. Maka gimana prakteknya? Ya, harus tahu ya siapa teman anak-anak kita. Apa kegiatannya di luar rumah? Ya, ngomongnya belajar, kerja kelompok, pantau. Nah, buat satu kesepakatan kalau kamu keluar rumah, bapak video call harus dijawab. Jangan nanti banyak alasan itu. Pokoknya kalau bapak video call jawab. Kalau kamu nggak jawab berarti ada something. Itu yang kemudian harus dibuat kesepakatan. Jadi jangan merasa dijengah gitu kan. Kita sebagai orang tua yang telepon video call pengen tahu dia ada di mana, karena kita ngawasin kan posisi. Nah, kalau cuma suara dia bisa bohong. Lagi di mana nih? Oh, aku lagi di sekolah apa? Padahal mau lagi di kafe. Kemudian tentu ya doronglah anak-anak kita supaya bergabung dalam aktivitas yang positif ya. Kalau pergi keluar ya benar-benar belajar kelompok. Ya, kalau pergi keluar mungkin pergi ke pengajian, pergi ke majelis ta'lim. Itu jadi tren harusnya. Alhamdulillah nih sekarang banyak Gen Z yang trennya pergi ke majelis ta'lim. Ada ustaz-ustaz yang digemari oleh anak-anak muda ya sekarang. Kalau ustazah itu ada ustazah Halimah Al-Idrus ya, yang sangat digemari oleh anak-anak remaja putri Gen Z. Ya, alhamdulillah. Ya, bagus ya hadir ke pengajiannya Ustazah Halimah itu kan. Daripada ke kafe ya nongkrong gak jelas, ini kan begitu. Ya, habis pengajian kumpul di kafe ya bagus lah, mungkin ngulang kaji ya, nggak ada masalah. Itu ustadz yang kemudian jadi ustadz dan ustazah yang kemudian menjadi fans dia. Nah, ya. Kemudian yang keempat, langkah keempat adalah biasakan untuk berkomunikasi secara terbuka ya, yang dasarnya adalah kasih sayang. Nah ini penting nih, banyak orang tua ya yang kemudian mengabaikan komunikasi ya, secara terbuka ya, yang pada akhirnya kemudian membuat anak merasa tidak mendapatkan kasih sayang. Ya, kalau posisinya LDR nya bikin saya kan jauh ya, video call lah
Ya, video call kan anak-anak biar tahu kita siapa, kita di mana itu kan. Nah, ini penting gitu kan, sehingga anak-anak merasa dia diperhatikan. Karena banyak kasusnya anak-anak itu terjerat narkoba karena merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi terbuka. Di rumah pun kadang-kadang asik dengan handphone masing-masing, di meja makan masing-masing pegang handphone. Nah, kalau udah kayak gitu kondisinya, ini buat aturan. Kalau udah di meja makan tidak ada yang megang HP. Semuanya makan bareng. Kalau udah kumpul kita nih, ya, jangan ada yang megang handphone. Zaman sekarang handphone tantangan juga lah. Ya. Apalagi bicaranya bisnis lah, tugas kuliah lah anak kita. Anak yang satu lagi kecanduan main game, wah. Ya. Jadi biasakan komunikasi terbuka, kalau bisa tidak terdistract dengan gadget. Sehingga kemudian anak-anak kita bisa terhindar dari stres, ya, terhindar juga dari buruknya tekanan pergaulan, karena akhirnya dia bisa cerita. Nanti dia akan minta pendapat kita, aku berteman sama si ini gimana solusinya, ini umi abi gitu kan, pah mah gitu ya, mami papi gitu kan, sehingga kemudian nanti kita bisa kasih solusi kepada mereka. Dan itu juga bisa menghindari dari perasaan bahwa dia tidak diperhatikan. Itu penting tuh ya. Dan tentu ya, ketika kita berkomunikasi dengan mereka dengan rasa kasih sayang, yang muncul adalah kelemah lembutan ya. Bukan ketegangan ya, bukan intimidasi, bukan teror ya. Sebagaimana pepatah mengatakan, maka narofku ya, fi syai'in illa zana. Ya, kelembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali memperindahnya. Ya, ketika kita berkomunikasi, lalu kemudian di situ kita berusaha untuk lemah lembut, ya, maka komunikasi itu akan menjadi indah. Intonasi juga ya. Gimana deh kabarnya hari ini? Itu kan beda ya dengan gimana? Ngapain kamu? Itu udah teror. Ya. Jadi dengan bahasa, dengan kalimat intonasi yang lebih lembut, lebih santun. Sehingga anak-anak ya, merasa apa? Bahwa orang tuanya adalah tempat curhat yang aman. Kemudian orang tuanya juga tidak cepat menghakimi, karena apa? Dia mengedepankan komunikasi ya, ketika ada masalah ditanya dulu ya. Coba cerita sama papa, mama, sebetulnya apa yang terjadi ya, jelaskan. Bapak nggak akan marah ya, sekalipun itu adalah satu kelalaian misalnya. Tapi tetap konsekuensi akan ada, itu aja. Yang sebetulnya ditakuti oleh anak-anak kita bukan konsekuensi kesalahan dia, tapi kemarahan orang tuanya. Yang ditakuti itu kemarahan orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak marah, konsekuensi apapun dia akan hadapi. Ya, misalnya ketika dia ngaku gini, ya udah, ya abi nggak marah, umi nggak marah. Tapi kan itu kesalahan bang, ya, yang nggak boleh terulang. Ya ada konsekuensinya. Ya terpaksalah ya, kunci motor ini papa tahan dulu ya, sebulan. Ya. Kamu nggak bisa naik motor misalnya. Mereka siap-siap aja. Yang penting orang tuanya nggak marah. Karena menjadi luka besar bagi seorang anak ketika orang yang seharusnya menyayangi dia justru memarahinya. Itu yang jadi persoalan. Langkah kelima ya, adalah menjaga kegiatan di rumah yang positif dan terstruktur. Artinya apa? Ya ada pola lah gitu ya. Kegiatan-kegiatan. Contohnya apa? Itu tadi ibadah misalnya bareng ya. Kalau udah bulan Maulid nih, ada Maulidan di mana gitu kan. Kalau udah Lebaran kita ada acara open house di mana itu terstruktur ya. Kemudian tadi tuh ya, kalau habis maghrib misalnya ya ada agenda ya membaca hadis ya. Kalau udah subuh nanti tilawah bareng misalnya. Nah, itu dibuat terstruktur ya. Kemudian juga kegiatan keluarga ya, misalnya olahraga ya, masak bareng, rekreasi, itu dibuat ya. Kemudian rutinitas belajar dan juga membaca ini harus dihidupkan ya. Pokoknya habis sisa ya, sebelum tidur ya belajar dulu, dibiasakan. Kemudian pembiasaan tidur lebih awal dan bangun lebih subuh gitu ya. Jadi tidurnya awal, bangunnya juga awal. Dibiasain tuh ya. Ini kita jam 10 paling lama ya. Nah, kita tidur semuanya. Nanti kita bangun jam 3:30 atau jam 3. Kemudian sholat tahajud. Tahajud bareng boleh ya.
Alhamdulillah ya bisa tahajud bareng. Sunnahnya kan sendiri-sendiri ya, munfarid. Kalau mau bareng juga nggak apa-apa. Langkah keenam, mendekatkan diri kepada ulama dan juga komunitas masjid. Ya, artinya berjamaah. Ya. Kita tidak bisa kemudian menjaga keluarga kita tanpa bantuan orang lain juga. Dengan berjamaah, insya Allah nanti mungkin ketika kita nggak tahu anak kita main di mana, ada yang ngasih tahu. Pak, nih WA misalnya kan, ini anak bapak nih, kayak kemarin tadi saya lihat nongkrong di anu. Nah, akhirnya kita tahu kan. Karena kita berusaha untuk kemudian berada di komunitas, ya, kemudian mendekatkan diri kepada ulama, ya, ada nanti yang mantau gitu kan. Ya, ketika kita bingung menghadapi anak kita, ngobrol dengan kiai kita, dengan ustaz kita, siapa tahu ada solusi. Paling nggak dari keluar doa dari mereka aja. Anda doain ya, keluarga ente bahagia, anak ente anak yang soleh. Ya, yang ngedoain orang alim, ya, orang ulama, makbul itu. Makanya Gus Baha itu muridnya, santrinya banyak ya, bahkan tokoh-tokoh senior kiai-kiai kondang banyak yang ngaji sama Gus Baha ya. Ya, karena beliau orang alim ya, diakui kealimannya. Yang ketujuh tentu ya, sisipkanlah ya, selalu sisipkan doa dan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah supaya anak-anak kita ini dijaga dari bahaya narkoba. Ya, minta kepada Allah. Ya, ketika dia tidur ya, kita atau mungkin kita tahajud ya, anak kita masih tidur, doakan ya Allah, anak saya ini siapa sebut namanya, ya, selamatkan dia dari bahaya narkoba, jauhkan dia dari bahaya narkoba ya Allah. Minta kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Lindungkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan biasakan ya minta kepada Allah ya, habis salat itu Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati. Doa Nabi Ibrahim ya. Ya Allah, jadikanlah aku ya dan keluargaku termasuk orang yang ya, mendirikan salat. Insyaallah kalau udah salat tegak ya anak-anak kita ini, dia akan otomatis ya terjaga dari kemunkaran ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan begitu ya. Nah, kalau dia udah terikat dengan sholatnya, ya sholat yang 5 waktu itu, maka insya Allah dia akan ya, secara otomatis ya tercegah dari kekejian dan kemunkaran. Dan yang terakhir, ya, in case ya ya terperosok lah gitu kan, nah, mulai ada tanda-tanda nih ya, si A, si B, ya, anggota keluarga kita ya, kayaknya nyoba narkoba gitu kan, atau nyoba teler gitu ya. Nah, maka ada langkah-langkahnya. Apa langkahnya? Yang pertama, segera konsultasikan ke dokter ya, atau ke ahli, bisa ke konselor, bisa ke dokter, bisa juga ke lembaga-lembaga atau NGO yang ngurusin orang-orang yang kecanduan narkoba. Konsultasikan. Nah, mumpung baru-baru gitu kan. Ya, kemudian berikan support, dukungan, bukan kemarahan. Dia punya alasan tuh. Ya, bisa jadi alasannya karena kita salah. Makanya jangan dimarahin gitu kan. Panggil, abah lihat kok di tas kamu kayaknya ada serbuk putih. Nah, abah curiga itu misalnya narkoba. Kenapa? Gitu kan. Nah, jangan marah dulu. Nah, biar dia cerita. Ya aku teman bah gini-gini. Ya udah. Ya, abah nggak mau. Udah stop. Kamu udah nyoba nggak? Udah abah. Nah, ini abah nggak mau ke klinik. Udah ikut abah sekarang. Ya, misalnya pergi ke dokter kah ya. Pergi ke mana gitu kan, nah, untuk menyembuhkan ya, supaya dia tidak kecanduan. Kemudian bimbing ya secara syar'i agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting ya, sehingga secara ruh ya mereka kemudian sadar bahwa mereka sudah terjerumus ke dalam kejahatan ya, atau kemunkaran. Maka tidak ada jalan lain ya bagi seorang muslim kecuali tobat ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mendatangkan dari Allah, yang salah semata-mata dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin babi undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.